Assalamualaikum, selamat datang di channelku Bunda Rizkia. Nah, di video kali ini aku mau nge-share ke kalian kegiatan aku hari ini. Aku mau mulai dari ganti spray ya teman-teman. Nah ya, mohon maaf kalau misalkan agak berisik karena aku udah gini siang hari ya. Karena malamnya aku capek banget, jadi aku udah gini siang aja. Nah, sekarang aku akan mengganti spray dengan yang motif kaktus ini ya. Oh ya, aku hanya punya 2 buah spray ya. Aku nggak punya banyak karena aku nggak suka kalau misalkan aku kebanyakan spray nanti naruhnya itu loh terlalu menggunakan banyak tempat gitu ya. Apa ya namanya, susah untuk dijelaskan. Aku memang nggak suka numpuk-numpuk barang gitu ya, takut aja. Sebenarnya pengen ya gonta-ganti spray dengan berbagai macam gitu ya, hanya saja aku kurang ini ya. Kalau misalkan nanti aku mau beli satu lagi spray, pengennya sih, tapi nggak tahu apakah bakal kepake. Ini aku bersihin ya teman-teman, debu gitu ya. Nah, ini jangan salpok sama yang aku lipat ini tuh spray lama yang aku jadikan selimut karena enak aja gitu ya, dingin gitu. Nah, sementara yang ini selimut biasanya ini kalau dingin banget gitu ya, misalkan hujan gitu kepake. Tapi kalau yang tadi meskipun hari panas tetap terpakai karena kainnya itu enak ya, karena namanya spray lama gitu ya. Sementara yang betul-betul selimut itu tadi agak jarang dipakai, makanya dia masih dalam keadaan terlipat. Nah, ini saatnya aku ganti sarung guling. Abaikan warna guling aku yang sudah buluk banget karena itu sudah lama sebenarnya. Ini tuh guling lama. Kemarin ada beli guling yang baru, sudah diambil sama anak-anak aku dan dipakai gitu ya. Nggak boleh diambil gitu kalau misalkan ada yang baru-baru, mereka lah yang menguasainya. Oh, kami saja kan adanya. Satu enggak? Ini aku sambil ngobrol sama anak aku ya, sengaja suaranya nggak aku hilangin karena kebetulan nggak ada yang nyetel musik juga. Aku sambil ngobrol sama anak aku, sambil nanya-nanya kegiatan dia hari ini apa aja. Karena kan kalau misalkan dia berkegiatan pastinya masih aku yang mengantar, karena mereka belum diizinkan untuk bawa motor dan masih belum bisa gitu ya, belum diizinkan untuk belajar sama papahnya. Jadi untuk sementara masih aku yang harus jadi ojeknya, karena ayahnya itu sayang banget ya sama anak-anaknya, sampai dia nggak ngizinin. Bahkan aku kemarin bilang sama suami, aku pengen kerja ya, aku pengen cari kerja, aku nggak diizinin, padahal aku punya teman gitu ya mau ngajak kerja gitu, tapi nggak diizinin. Kalau misalkan sejenis yang pergi ke kantor, pergi pulang kantor gitu dia nggak suka. Tapi kalau aduh maaf ya berisik ada motor lewat. Lanjut ya teman-teman ceritanya. Tapi kalau misalkan ada pekerjaan yang aku bisa ngerjain di rumah, misalnya ngedit, ada yang minta bantuan gitu, aku diizinin aja. Tapi kalau misalkan aku dikontrak untuk bekerja di salah satu atau di sebuah kantor gitu, masih belum gitu ya, masih belum diizinin untuk saat ini. Jadi aku ya nurut aja, aku nggak akan nggak akan ngelawan gitu ya sama keinginan suami. Diizinin untuk ke YouTube aja sudah alhamdulillah gitu. Dia tuh nggak mau aku nggak mau aku terlalu sibuk sehingga aku lupa sama anak-anak, seperti itu. Biasalah teman-teman, sebenarnya bukan sayang istri tapi sayang anak. Jadi demi anak-anaknya aku harus tetap fokus di rumah gitu ya.
Nah ini lanjut, sudah hampir selesai ganti-ganti sarbannya. Terus itu yang sarban kecil yang pink itu nggak dicuci ya teman-teman, karena kemarin baru aja selesai dicuci. Biasanya ini tuh aku 2 kali nyuci spray, yang kecil itu sekali cuci karena jarang dipakai. Nah ini spraynya mau langsung aku masukin ke mesin cuci, mau langsung aku giling. Nah ini plastiknya aku simpan karena nanti bakalan aku pakai. Nah lanjut aku mau bersih-bersih di bagian ini, mau ditata-tata ulang gitu ya teman-teman. Ini sudah lumayan berdebu ya. Sebenarnya bagian ini tuh jarang aku bersihkan karena kan aku pikir ini di dalam kamar jadi nggak terlalu berdebu. Oh ya itu abaikan sapu lidi yang ada di samping. Jadi aku tuh nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya sapu lidi. Nanti kalau udah selesai bersih-bersih kamar ini juga, nanti paling aku keluarin sebentar aja ya. Pas sudah selesai bersihin kamar nanti aku masukin lagi gitu ya. Biasanya kalau ada nyamuk aku mukulnya pakai itu. Paling kalau ada cicak gitu kan, aku langsung auto ambil itu sapu lidi buat mukul-mukul gitu teman-teman. Aku tuh paling takut sama binatang-binatang yang kadang ada kecoa masuk atau apa belalang gitu ya. Misalkan pintu aku terbuka, itu biasanya bisa masuk-masuk gitu. Jadi aku butuh sekali sapu lidi tersebut. Nah ini mulai aku turunin dulu alat-alat make up. Nah jangan salfok ya, kenapa? Banyak sekali botol serum Scarlett. Itu tuh sebenarnya habis ya teman-teman, ada sisa 1 aja yang masih ada. Hanya saja aku tuh sayang gitu ya sama botolnya, masih aku taruh kayak karena terlihat cantik aja gitu ya di atas ini meja rias aku. Terus untuk bagian atas tuh sengaja aku taruh Scarlett semua biar terlihat rapi dan cantik. Kalau untuk bagian bawahnya ada juga alat-alat makeup yang lain, alat-alat makeup suamiku, minyak urut dan segala macam. Ada pokoknya random deh. Kalau yang rak kedua, untuk rak pertama, rak paling atas gitu ya, tetap aku taruh Scarlett aja. Nah ini aku paku-pakuin dulu untuk menggantung cermin. Ini tadi cerminnya kan di atas meja ya, jadi mejanya kelihatan penuh banget. Sudahlah mejanya kecil mungil mini. Mejanya ini menyesuaikan ya teman-teman, karena kamar aku ini sangat minimalis dan kecil sekali. Nah ini aku lap debu yang ada di kacanya sebelum aku gantung. Ini tuh berdebu banget. Tuh abaikan jam dinding yang terlihat di di kaca cermin itu ya, itu jam dindingnya mati teman-teman. Jadi hanya untuk pajangan aja, itu sudah berapa kali ganti baterai, mati cepet banget matinya. Jadi suami aku malas ganti baterainya lagi, akhirnya nggak diganti sampai sekarang karena terlalu sering ganti. Nah ini bagian ini mau aku gantung di sini. Ini awalnya di dekat TV ya teman-teman. Kalau misalkan sering lihat aku bersih-bersih di video aku yang lalu-lalu video aku yang sebelumnya. Nah tadi ada tetangga aku lewat, dia minta izin untuk minta daun pandan, jadi aku stop sebentar dagingnya. Nah ini lanjut aku taruh ada tisu basah di bagian itu ya. Di kamar ini tuh sebenarnya aku nggak suka terlalu banyak barang, tapi tetap aja ada aja barang yang nambah gitu ya. Misalnya kayak ini kemarin aku baru beli, yang aku review kemarin dari Mr. DIY. Nah aku baru beli kotak perhiasan itu, karena itu sangat perlu ya teman-teman untuk naruh beberapa perhiasan biar nggak berantakan aja gitu, biar lebih rapi. Terus aku susun ulang ya, ada ada body care aku yang dari Scarlett. Ini tuh aku suka banget ya. Sebenarnya ini banyak banget ya, tapi ada juga yang di kamar anak aku karena mereka suka, jadi diambil lah gitu. Jadi sebagian ada juga yang diminta sama adek, tapi nggak banyak. Kebanyakan sih aku pakai sendiri, apalagi anak gadis aku. Terus yang untuk Scarlett, yang untuk jerawat itu anak aku yang gadis itu make ya. Terus mukanya itu kan kemarin sempat jerawatan dan cocok banget ya. Kayak endorse aja, tapi emang beneran ya teman-teman. Anak aku yang gadis itu kemarin itu aku suruh pakai masker yang green tea sama perawatan wajah untuk kulit berjerawat yang dari Scarlett yang ungu itu, alhamdulillah cocok.
Jadi aku senang banget dia cocok pakai itu. Aku nggak perlu lagi repot-repot bawa dia ke klinik gitu ya, gara-gara jerawatnya sangat-sangat meradang. Pokoknya parah lah gitu, jerawat dia lebih parah dari aku, belum lagi bekas-bekasnya. Kulitnya memang sensitif, lagi sensitif ya teman-teman, anak remaja. Nah ini lanjut bagian bawahnya aku rapi-rapikan. Ini bagian bawahnya random kan tuh, berantakan. Oh ya, aku tak lupa aku lap dulu sebelum aku susun kembali ke ke sini. Nah, ini adalah celengan aku. Celengan 2000 kalau nggak salah ya, 2000, 10.000 dan satunya lagi 10.000 juga, cuman itu untuk lebaran ya yang satunya. Terus kalau yang satunya ada yang aku buka 3 bulan sekali, ada yang sebulan sekali gitu ya. Jadi random. Kalau yang 5.000 itu aku buka pas lebaran. Kalau yang 10.000 itu 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali. Aku tuh sebenarnya nggak pintar nabung ya teman-teman, makanya aku nggak pernah bikin video tentang nabung gitu, karena aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang suka menabung. Bagi aku menabung uang yang terlalu lama itu kena inflasi. Bener nggak sih? Entahlah. Aku pun dulu itu sampai sekarang ini masih ada cicilan gitu ya di bank, dan alhamdulillah bulan depan itu bulan ini kalau nggak salah tuh udah habis dan lunas, sudah nggak nerusin lagi gitu ya, istirahat. Dan itu tuh dari awal pinjam uang di bank itu untuk usaha, terus untuk beli tanah, untuk buat rumah. Terus dulu juga waktu beli mobil pun waktu itu kredit, dan itu udah lama banget ya, umur mobil kami itu sudah 6 tahun, hampir 7 tahun, nggak kerasa ya teman-teman. Dan aku tuh planning semua itu aku planningkan. Aku tanya sama suami aku saat anak-anak aku TK, aku nggak mau ya punya cicilan waktu itu. Aku ada sih cicilan waktu itu kalau nggak salah untuk usaha, dan itu wajar aja. Sambil cerita ya teman-teman, sambil aku bikin storage boxnya. Jadi aku waktu itu bilang gini ke suami, kalau misalkan ini waktu anak-anak aku SD ya, aku planning kan, aku bilang ke suami kalau mau punya mobil sekarang aja mumpung anak-anak masih SD, karena mobil itu kan cicilannya agak besar gitu ya, lebih besar dari cicilan rumah kalau nggak salah, karena waktu itu cuma 3 tahun aja. Dan kebetulan kita ngambil mobilnya yang subsidi waktu itu, yang mobil subsidi pemerintah, bulanannya itu sekitar 3,5 juta untuk 3 tahun. Jadi anak aku kelas TK 0 besar kalau nggak salah ya, waktu ngambil mobil itu. Terus lunasnya pas anak-anak aku SD kelas 3 mau naik kelas 4 gitu ya. Nah 3 tahun kelas 3 enggak deh, kelas 2 jadi ngeblank. Jadi aku planningkan semuanya. Setelah itu baru rumah. Nah sebelum beli mobil itu pondasi rumah kami ini sudah dibuat. Jadi buat rumah, sisa uang untuk membuat rumah itu ada gitu ya. Kebetulan waktu itu kami ada tabungan sekitar berapa gitu ya. Jadi untuk pondasi rumah sekitar 40 juta, nggak nyampe. Terus untuk DP mobil 30 juta. Jadi waktu itu, dan sisanya tetap untuk kami usaha, masih ada sisa gitu ya. Jadi kami tuh aku ya yang paling sering planning kan. Kalau suami aku sih bilangnya ya santai aja. Kalau aku enggak, aku orangnya lebih senang dengan perencanaan keuangan gitu ya. Makanya aku tuh kalau ditanya apakah punya tabungan enggak, aku lebih sering ke investasi. Jadi aku beli tanah waktu itu, sempat beli tanah juga gitu, tapi enggak banyak.
karena aku nggak punya waktu untuk ngurus, karena tanah itu kan kalau nggak diurus bisa hilang bisa ada yang ngambil gitu kan, ada yang ngaku-ngaku. Jadi ya pikir-pikir dulu deh jadi curhat sambil cerita, maaf ya teman-teman kalau aku terlalu panjang dan lebar ceritanya dan kayak sok tahu gitu ya, karena sebenarnya kami itu berpenghasilan nggak nentu ya teman-teman. Mungkin kalau kami punya penghasilan tetap kayak PNS gitu, mungkin aku nggak akan detail itu, merencanakannya nggak terlalu berat gitu ya, nyantai aja. Tapi ini kan kami harus menyediakan nanti kalau sebelum suami aku tua, sebelum dia berumur 50-an tahun, aku juga merencanakan kami harus punya sesuatu yang kami investasikan yang menghasilkan uang, misalnya saja kontrakan atau misalnya saja tanah yang disewa atau apa gitu ya. Nah kemarin kebetulan aku sering pulang ke kampung ya, ke tempat orang tua aku, di mana ada sebuah perusahaan sawit yang ingin bekerja sama gitu ya, dan itu sudah mulai berjalan kemungkinan tahun depan insya Allah gitu ya, semoga aja lancar dan bisa jadi untuk hari tua. Ya udahlah, kebanyakan ngomong sampai di sini dulu video aku. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum, dadah.